Ya sebenarnya ya itu bahasa. Kalau Tuhan atau yang Maha Pencipta itu ya terlihat ya nggak terlihat. Nggih. Terus ada yang berkata tidak beranak tidak diberanakan, orang lanang ngerti iya. Ya betul loh, dat kok. Sebenarnya ya nyata. Manusia. Semua orang diakui tidak diakui, jika melakukan sesuatu itu kan pasti ada tujuan gitu lah. Ya, pasti. Contohnya Ya. Muluk meninggalkan keluarga gitu, meninggalkan harta benda, lebih memilih hidup di hutan selama 10 tahun. Sampai sekarang kan masih di hutan gitu. Nah, apa tujuan Mbah Muluk? Apakah Mbah Ya, Muluk pasti. secara pribadi itu pengen bertemu Tuhan gaib itu atau bagaimana Mbak? Enggak, kalau setelah itu enggak ada keperluan, hanya saja ingin menghayati jane urip ki opo to, urip ki ngopo to. Nggih. Nah, gitu toh. Sudah ketemu, oh ya gur ngene iki, berarti saya sudah kodrat dari lahir dari itu dari sana seperti ini. Terus ada timbul pikiran, aku tujuanku ini arepe nyepi, tujuanku ban ngene bar ketemu Allah gaib. Gaib itu kan kelihatan maksudnya. Nggih. Ya sebenarnya ya itu bahasa. Kalau Tuhan atau yang Maha Pencipta itu ya terlihat ya nggak terlihat. Terus ada yang berkata tidak beranak tidak diberanakan, orang lanang ngerti iya. Ya betul loh, dat kok. Sebenarnya ya nyata, tapi nggak terlihat. Itu kalau orang Allah gaib ya nggak selaras, nggak pas. Tuhan itu nyata, Gusti itu nyata, Pencipta itu nyata. Ada, berarti tapi enggak terlihat. Berarti yang bukan nyata itu bukan Tuhan. Yang gaib itu? Nggih, bukan Tuhan. Yang orang menyebut Tuhan gaib, lo. Ya bukan, berarti dia menyebut seperti itu berarti mengibaratkan dia makhluk. Oh. Berarti Tuhan makhluk berarti kalau mengatakan Tuhan gaib. Nah, kalau makhluk mau gaib ada, dan itu nyata, tapi enggak terlihat. Maksudnya gaib kan bahasa, artinya kan enggak kelihatan. Gaib itu bahasa dari mana enggak ngerti, tapi artinya gaib itu ya nggak kelihatan. Misalnya sampean ngantong itu kantong ya gaib karena nggak kelihatan saya. Tapi kan nyata ada. Sing wong Jawa ngarani ana sing ngarani isone dirasa ana, isone diayati ana. Iya, karena apa? Beda-beda kita itu menghayati Sang Yang Suci Dat, Kang Mahodat itu. Gusti Kang Amurba Dumadi, Kang Armo apa? Amurba Tumitah itu kan macam-macam orang mengenai aran atau menyebut sama. Jadi ya nggak bisa berdebat. Iki wong kepiye iki ditopo. Ya memang lain, arahnya lain, tapi kita kan sama mengakui, wis ngakoni, sudah tertulis tersirat. Terus apalagi yang saya di hutan alam, jadi sing tersurat ya wis, tersirat wis. Berarti intinya ada orang yang berebut menyembah Tuhan gitu, mengagung-agungkan Tuhan yang gaib itu suatu pekerjaan yang konyol, Pak. Iya, yang gaib itu ya konyol. Kalau mengagung-agungkan nggak perlu mengagung-agungkan terus wah sampai ini Tuhan yang namanya Gusti Pangeran Kang Sang Yang Maha Pencipta, Sang Yang semesta alam Tuhan ini ya nggak butuh seperti itu. Itu manusia yang masih makhluk kalau pengen dimuja-puja gitu. Kalau menghargai, mengakui, itulah tugas kita, ngakoni, menghargai. Nah, percuma kita mengagungkan ya Allah yang mengagung, ya Allah yang mengagung, ya Allah. Di balik itu dalam sebutan nafsu, terus punya keinginan pamrih ben ngene ben entuk ngene. Tapi dalam hati dan perbuatannya, kelakuannya nyimpang saka Sang Yang Maha Agung. Padahal orang kalau sudah menyebut Sang Yang Maha Agung, sudah menyebut Sang Yang Maha Kuasa, bahaya kita harus sesuai sebutan kita. Yang agung itu di mana, yang kuasanya di mana, kita camkan dalam perbuatan, perilaku atau jiwa kita
yang sebenarnya. Kalau kita sudah menyebut Sang Yang Maha Agung, harus dimasukkan ke dalam jiwa kita, terus ditamkan di perilaku. Kalau sudah menyebut Maha Pencipta, ya kita ciptakanlah. Oh, dia menciptakan seperti itu tuh untuk kita, ya kita ciptakanlah perilaku kita, perbuatan kita untuk sesama umat apa. Makanya dikasih itu manusia itu kan diadakan nafsu. Itu lengkap, jadi jangan disalahkan orang marah. Wong marah terus wong iri. Jangan disalahkan, sudah sifatnya. Kita yang sudah memahami, ya menyadari aja toh, disadari oh iya, memang sifat manusia itu kadang marah, benci, iri, meri, dengki. Ya sudah sifat manusia kok. Kenapa kita terus kita imbangi? Enggak perlu. Kita sadari, kita endapkan jiwa kita endapkan seperti air diendapkan biar menep, biar bening kita, nggak usah ngimbangi. Kadang-kala kita pun seperti ini, kadang saya rusak sendiri, ya marah, benci pada diri apa ini, ya sudah, karena itu datang, saya syukuri, oh aku kok mangkel, aku kok marah, saya kok benci sama, ya sudah, saya sifat ini saya hargai karena saya beri sifat seperti ini. Tapi terus kita sadari, untuk apa seperti ini saya? Kok membenci, kok iri sama dia, kok membenci, kok marah sama dia? Percuma. Berarti inilah neraka, penyiksaan diri saya, percuma. Terus disadari. Nah, itulah, mau dijerumuskan ke neraka harus kita tahan. Itu sebenarnya nafsu menjerumuskan kita yang namanya neraka itu. Nah nanti kalau ngimbangi orang iri, marah ya, itu kan kita terseret ke neraka. Tadi Mbah Muluk menyebut bahwa Tuhan itu kita harus menghargai, mengakui dan menghargai. Menghargai dalam bentuk apa, Mbak? Menghargai itu misalkan sampean sesama manusia, sama makhluk. Itu kita saling tahu atau saling paham. Terus sampean logikanya gini, Mbak, sampean ngecek orang, menghina orang, itu kan nggak menghargai pangeran. Loh, itu ciptaanku sama karo kowe kok mbok hina. Kowe padha karo awakmu kok kowe ngece awakmu dhewe, berarti itulah yang mencelakakan hidup sebenarnya. Itu bisikan nafsu neraka yang menjerumuskan neraka. Lho kowe diece, kowe kudune nesu, kudu bales. Nah, itu kalau kita itu enggak paham diri kita, enggak paham dengan jiwa kita, ikut. Kalau paham, lho ngopo? Wong kaya padha aku bene. Memang lagi iki aku pantes diece. Pantes yen kowe ngece aku, ngenyak aku, menghina saya, pantes karena saya hina. Nah, disadari seperti itu. Nah, itu berarti intinya jika ada orang yang teriak-teriak memanggil Tuhan gitu dengan suara keras, itu bukan menghargai Tuhan. Maksudnya dia mungkin menghargai, tapi seperti Tuhan itu kalau sampai teriak sampai seperti itu biar kedengaran, wah sebenarnya ya enggak, kurang menghargai, bukannya enggak menghargai tapi kurang menghargai. Kalau enggak seperti itu, misalkan Tuhan enggak seperti itu, Gusti enggak seperti itu, kita diam aja sudah tahu, enggak usah teriak-teriak. Makanya orang Jawa kalau bersembahyang, bersemediat, itu sebenarnya kan menghadap diri sendiri, menghadap kiblatnya, menghadap Gustinya, menghadap kepercayaannya. Ya dia bening. Contoh aja agama lain yang saya lihat itu enggak ada ricuh, cerita, bicara sedikit pun itu kalau hari Nyepi di Borobudur. Semua umat seperti itu, kecil, anak, tua, apa ada yang berbicara. Dia hening kan, sunyi. Nah, itu menghargai semesta alam. Ya, semesta alam seperti semen akai wae. Gak bergeming itu kalau menghadap seperti itu. Terus kita rame-rame, wah, itu cuma di mana yo? Terus bengok-bengok mengagungkan karena ada hari kemenangan. Terus berteriak-teriak. Tapi kesentil sedikit kita bisa itu terus wongnya terus tersinggung. Nah itu kan terus wong laknat iki. Wong maksudnya laknat. Wong enggak usah. Dari dulu ajaran-ajaran seperti itu kan ajaran sekondi. Terus bengok ngono iki. Apa ya nek bengok pasang salon nok ngarepan
seharian, kadang tengah hari. Dia itu kok tenang, kok nggak merasa mengganggu kan. Padahal yang namanya Gusti Pangeran itu sudah tahu, diam dengan hening, dalam batin pun sudah tahu, sudah mengetahui arah tujuan kita.